Yuk, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita The Boxing ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Yu melancarkan sebuah counter punch yang gila ke arah Fabrizio, yang ngebuat dia terpelanting berputar cepat di udara. Ngelihat itu Marcus sang kakak pun langsung terdiam dalam sekejap. Semua yang ngelihat itu juga pada shock berkeringat, termasuk Peter, MC pertandingan, dan juga Bob. Mereka tercengang ngelihat satu counter dari Yu ngebuat Fabrizio berputar di udara dan jatuh terjerembab ke kanvas dengan begitu parahnya. Down! Atlet Fabrizio down! Telah terjadi down yang gak terduga, kata MC yang kaget ke seluruh penonton. Tapi yang paling ngebuat kaget di sini, tiba-tiba tubuh Yu terlihat memerah dengan urat yang timbul di sekujur tubuhnya. Kei tersenyum sambil bilang dalam hati, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ternyata sebelum pertandingan Kei udah meminta bawahannya menyuntikkan obat kuat yang digunakan untuk tujuan militer ke tubuh Yu. Obat kuat yang bahkan melampaui doping yang dimiliki Santorino bersaudara. Wasit pun mulai hitungan KO. Namun hebatnya Fabrizio ternyata masih bisa bangkit berdiri di hitungan ke-6. Dia memaksakan diri untuk bisa melanjutkan pertandingan meskipun damage parah yang dia terima jelas udah membuat pandangan matanya kabur gak karuan. Menurut Marco, untung Fabrizio sebelumnya sempat menaikkan guard sehingga bisa meminimalisir damage-nya. Dia yakin Yu berencana mempermainkan adiknya selama 12 round ke depan tanpa jeda sedikit pun seperti yang dia janjikan di konferensi pers sebelumnya. Kita pindah ke Carmen. Saat ini dia baru aja siuman di rumah sakit dan dia bergetar sambil bilang tidak. So gimana ceritanya Carmen berada di rumah sakit itu? Apa benar dia dihajar oleh Santorino bersaudara? Kita mundur sejenak ke waktu yang Carmen dibius sampai pingsan oleh Fabrizio. Selagi dia pingsan dan terikat di suatu ruangan, Carmen teringat masa kecilnya dulu pernah disandera sekeluarga oleh teroris. Ayahnya yang diplomat segera menjadi korban pertama yang disusul dengan ibunya. Kematian kedua orang tuanya ngebuat dia merasakan ketakutan yang luar biasa saat itu. Kenyataan pahit manusia yang membunuh sesama manusia. Lama-kelamaan Carmen berhenti berpikir, mengalami depresi berat karena merasakan stres yang luar biasa ya saat itu. Dan saat dia pasrah dengan keadaan, tiba-tiba datanglah seorang pria tentara, yaitu Kei yang menyelamatkan nyawanya. Kei menyelamatkan Carmen dari teroris tersebut, menyerahkannya ke lingkungan yang baik untuk menyembuhkan traumanya, bahkan mensupport finansial agar semua kebutuhan Carmen terpenuhi. Lalu saat dia udah menjadi dewasa, Carmen pun kembali mencari Kei untuk membalaskan budinya. Tapi yang dia temui saat ini hanyalah Kei yang berbeda. Tentara yang penuh kehangatan itu udah berubah total. Carmen pun siuman dari bius Fabrizio. Jadi ketika sebelumnya dia dibius oleh Fabrizio dan saat dia udah sadarkan diri, Carmen pun langsung disambut oleh Marco yang sebenarnya ingin menawarkan negosiasi. Marco bilang ke Carmen, bukankah kau ingin atlet Yu hidup lebih seperti manusia biasa? Tersenyum dan sedih seperti orang biasa, menjalin hubungan dengan orang lain pada umumnya. Kehidupan normal seperti itu, apa kau pikir Kei akan membiarkannya itu terjadi? Ucapan Marco tersebut jelas ngebuat Carmen sedikit tersentak dan berkeringat. Apalagi baru-baru ini Kei memisahkannya dengan Yu karena ngelihat perubahan dari Yu. Dalam hatinya Carmen bilang, siapapun yang mendalami dunia boxing pasti tahu orang seperti apa Kei itu dan kenapa murid-muridnya meninggalkannya. Marco pun bilang lagi, kau sendiri pun tahu apakah Yu akan menjadi lebih baik ataupun enggak di bawah Kei, bukan? Apa kau nggak merasa kasihan padanya? Dia hidup sebagai mainan orang tua yang terobsesi untuk menang tanpa bisa mencari kehidupan yang sebenarnya. Apa iya dari awal Yu memang benar-benar ingin melakukan tinju? Ada cara yang mudah untuk menyelamatkan atlet Yu saat ini, yaitu membuat atlet Yu nggak tertarik lagi dengan tinju. Hanya dengan satu kekalahan, atlet Yu akan bebas dari cengkraman Kei, kata Marco menawarkan negosiasinya. Mendengarkan tawaran itu, Carmen bilang dalam hati, perkataan Marco mungkin memang benar. Kei bukan orang yang seperti dulu lagi. Dia sedikit demi sedikit akan membuat Yu menjadi monster. Tapi aku masih ingin mempercayainya kalau Kei masih punya perasaan manusia di hatinya, sama seperti saat dia menyelamatkanku di waktu kecil dulu. Meskipun aku gagal, aku ingin memberikan bantuanku sampai dengan akhir. Dan Carmen pun meneguhkan hatinya dan dengan tegas menolak tawaran Marco itu. Mendengarkan jawaban tersebut, Marco mendekati Carmen dengan pisaunya dan ternyata dia langsung membuka ikatan tangan Carmen itu sambil
sambil bilang, "Baiklah kalau begitu kau bisa pergi. Apakah aku perlu mengantarkanmu ke rumah?" Heran dong si Carmen ini. Loh, dia nggak melakukan apapun. Dalam hati si Carmen bilang begitu. Marco pun bilang lagi, "Reputasi buruk memang selalu tersebar dengan lebih buruk dari yang aslinya. Kami juga punya batasan. Selain itu, kemampuan untuk menghilangkan ketenangan musuh dengan membuat musuh marah hanya akan berguna kalau level kemampuan pemain di atas ring itu nggak jauh berbeda. Memprovokasi atlet EU juga udah bukan cara terbaik lagi bagi kami. Dari sini jelas kalau Santorino bersaudara bukan dalang yang membuat Carmen terbaring di rumah sakit. Terus siapa? Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Carmen yang baru aja siuman ternyata saat ini sedang dijaga oleh si Pak Kumis. Carmen nanya ke Pak Kumis gimana keadaan pertandingan sekarang. Pak Kumis pun ngejawab, "Ya, barusan atlet itu membuat atlet Fabrizio down. Sepertinya Yu sangat marah karena apa yang mereka lakukan kepada Anda." Carmen terdiam sebentar mendapatkan jawaban itu. Lalu dia bilang, "Santorino Marco melepaskan saya begitu saja. Waktu Santorino menurunkan saya dan berjalan pulang ke apartemen, saya pun ketemu dengan sekelompok preman. Bukankah itu aneh? Padahal preman-preman itu udah kami habisi waktu itu. Jangan-jangan kalian apa kalian udah gila?" kata Carmen yang tersadar kalau dalang preman tersebut gak lain dan gak bukan adalah Kay bersama si Pak Kumis. Sementara itu di arena, Bob yang ngelihat perubahan tubuh Yu langsung sadar kalau Yu disuntikan doping oleh Kay. Dalam hati Bob bilang, padahal gak peduli pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Santorino bersaudara ataupun obat doping segila apapun yang digunakan oleh mereka, mustahil bagi mereka untuk menang melawan Yu walaupun Yu dalam keadaan normal tanpa doping. Dan orang tua sialan itu juga nggak mungkin nggak mengetahuinya. Untuk Kay, pertandingan ini ibarat hiburan baginya. Orang tua sialan itu cuma sedang menikmati menghabisi musuhnya dengan cara yang digunakan oleh musuhnya sendiri. Karena dengan begitu pihak lawan nggak akan bisa protes dengan doping, soalnya mereka juga melakukan hal yang sama. Bisa dibilang di sini penjahat yang sebenarnya adalah Kay, bukan Santorino. Apalagi berdasarkan pengakuan anak perempuan John pada ayahnya seusai John kalah sebelumnya, dia bilang, "Pada waktu itu aku kaget dan takut, makanya aku nggak bisa menceritakan apapun kepada ayah dengan detail." Tapi setelah dipikir-pikir dengan kepala dingin, Marco dan Fabrizio itu mereka sengaja membuat situasi itu untuk membuat kita takut dan setelahnya membuat situasi di mana aku gampang melarikan diri. Jadi sebenarnya waktu itu nggak ada kejadian parah yang ngebuat ayah harus sangat marah dengan mereka, kata si anak cewek yang membuat John sangat kaget. Si anak itu juga bilang lagi, apa jangan-jangan mereka itu nggak sejahat rumor yang tersebar. Darah Fabrizio terlihat banjir di atas kanvas yang ngebuat semua orang tercengang karena baru kali ini Fabrizio menderita separah itu. Kembali ke rumah sakit, terlihat Carmen udah berjalan membawa infusnya karena sepertinya ingin melakukan sesuatu. Tapi dia langsung diingatkan oleh si Pak Kumis agar nggak melakukan apapun karena Kay adalah orang kejam yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, termasuk membunuh jika perlu. Pak Kumis juga bilang, "Tolong jangan lakukan hal yang bodoh. Saya memberikan nasihat tulus ini semata-mata karena kemitraan yang udah kita jalani selama ini." Kata-kata itu ngebuat Carmen kesal karena dia nggak bisa melakukan apapun. Fabrizio berniat melakukan clinch kepada Yu untuk menghindari rentetan serangan Yu yang bertubi-tubi. Tapi ketika Fabrizio yakin bisa menangkap Yu, tiba-tiba Yu menghilang dari pandangannya dan secepat kilat ternyata dia udah berada di belakang Fabrizio. Tanpa ampun Yu melancarkan rentetan serangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. MC pertandingan bilang kalau dia nggak bisa melihat apapun yang terjadi di atas ring. Sementara itu para penonton makin terkesima ngelihat aksi Yu yang terus aja di luar nalar. Rentetan serangan tanpa henti ngebuat darah di tubuh Fabrizio terus membanjiri kanvas ring. Yu melancarkan tinju tanpa ampun itu sambil mengingat seluruh luka Carmen yang padahal bukan Santorino bersaudara pelakunya. Dalam keadaan gak berdaya, akhirnya Fabrizio memaksakan diri untuk melakukan clinch sekali lagi. Tapi dengan sigap Yu menghindarinya dengan membungkukkan tubuhnya ke kiri. Lalu tanpa ampun, hook kiri meluncur deras mengenai biji surgawi Fabrizio dengan begitu telaknya sampai mau pecah dan gepeng rasanya. Semua orang yang ngeliat itu bergidik ngeri berkeringat membayangkan rasa sakit dari bijinya yang luar biasa dihantamkan oleh Yu saat ini. Tapi juga beberapa penonton malah menertawakan Fabrizio seolah itu adalah karma setelah dia berbuat kotor di tinju selama ini. MC pertandingan pun bilang low blow. Wajah atlet Santorino memperlihatkan ekspresi yang sangat kesakitan, tapi sepertinya wasit menilai ini sebagai body blow. Kata MC pertandingan yang ngebuat Marco sangat kesal dan bilang dalam hati, wasit membiarkan low blow. Bajingan, sebesar apa uang yang kakek tua bangsa itu berikan kepada wasitnya? Cih, aku salah besar. Kupikir dia pelatih yang bertarung dengan harga diri tinju, tapi untuk kakek sialan itu tinju hanyalah sebuah alat. Kay pun tersenyum melihat wajah kesal dari Marco dan dia pun bilang dalam hati,
Bagus, akhirnya dia mulai mengerti situasi ini. Apa mereka mengira kalau mereka satu-satunya predator dalam kawanan domba yang lemah ini? Bodoh, mereka hanyalah kawanan anjing liar di hadapan Raja Singa yang sebenarnya. Setelah melalui penyiksaan sadis di atas ring tanpa jeda, akhirnya ronde pertama pun berakhir dengan kondisi Fabrizio yang kacau. Sedangkan para penonton juga ikut menghina Fabrizio yang terlihat sangat berantakan saat ini. Sementara itu Marco yang melihat kondisi adiknya ini penasaran kenapa dia sedikit berbeda dari biasanya. Apa dia salah makan sebelumnya, kata si Marco. Karena kondisi tubuhnya sama sekali berbeda. Bibirnya juga membiru. Ketika Marco mengingat lagi, dia baru sadar kalau sebelum pertandingan Fabrizio ini meminum susu yang diberikan oleh ibunya. Tentu sang ibu gak mungkin berniat mencelakakan anaknya ini. Namun ibunya adalah orang yang polos. Memang setiap pagi sang ibu membeli susu yang diantarkan ke rumahnya. Apa jangan-jangan Fabrizio ngelihat ke arah Kay? Ya, tanpa sepengetahuan Marco dan Fabrizio, ternyata Pak Kumis alias bawahan Kay sengaja menyamar menjadi pengantar susu untuk ibu Santorino. Dan kemungkinan susu yang dibeli oleh ibunya ini mengandung sesuatu seperti obat pencara ataupun semacamnya. Marco yang telah menyadari itu benar-benar kesal. Dalam hati dia bilang, bangsat kalian, ibu kami memang orang yang kurang cerdas dibandingkan orang biasa. IQ-nya kurang, bahkan lebih dekat dengan penyandang disabilitas. Siapa sangka Kay tega menipu ibunya demi mencapai tujuan ambisinya. Sedikit flashback kisah Santorino bersaudara sewaktu mereka masih kecil. Mereka hidup berempat dengan ibu, Marco, dan juga Fabrizio, dan si bungsu yang bernama Julia. Mereka bertiga punya warna rambut yang berbeda-beda yang menandakan mereka terlahir dari ayah yang berbeda-beda juga, karena keharusan yang dilakukan ibunya untuk membiayai kehidupan mereka, dan ibunya harus menjual tubuhnya. Juga fakta kalau ayah mereka ini bukan orang yang bertanggung jawab, tega meninggalkan keluarga, bahkan melimpahkan hutang yang sangat besar kepada sang istri yang cacat mental. Sebagai ibu yang baik, tentu aja dia mau Santorino bersaudara sekolah dengan rajin, menjadi pintar demi mengangkat derajat keluarga. Tapi Santorino gak tega ngeliat ibunya selalu menjual tubuh demi kebutuhan kehidupan. Makanya mereka berdua sepakat bolos sekolah, mencari uang dengan mencopet para turis demi ibunya dan adik bungsunya Julia yang suatu saat nanti harus bersekolah. Hingga suatu ketika aksi mencopet mereka pun ketahuan sama om-om botak yang melaporkan mereka ke rumah dan mengancam ibu mereka akan melaporkan polisi kalau nggak membayarkan apapun. Disitulah lagi-lagi si ibu terpaksa menjual tubuhnya kepada si om-om botak demi keselamatan kedua anaknya. Sepulangnya melayani si om botak, sang ibu menghukum mereka berdua dengan memencurkan betis mereka sambil berkali-kali bilang, mencuri itu perbuatan jahat, kalian gak boleh melakukan itu. Apa kalian mau menjadi orang yang jahat? Hah? Dalam hatinya Marco tahu mencuri itu memang perbuatan yang jahat. Meskipun begitu dia merasa gak ada pilihan lain. Dengan nurani yang memberontak, Marco bilang dalam hati, apakah perbuatan baik itu seperti menjadikan istri sebagai objek amarah karena gak bisa mengontrol amarahmu? Apa perbuatan baik itu adalah meninggalkan keluargamu dengan gak bertanggung jawab seperti itu? Apakah perbuatan baik itu seperti melimpahkan utangmu pada perempuan yang cacat mental? Karena aku hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang jahat, aku gak punya pilihan lain untuk tumbuh dan hidup sebagai seorang penjahat juga, kata Marco dalam hatinya menentang semua nasihat ibunya sambil terus mendapatkan pecutan di betisnya. Tapi sebenarnya mereka berdua gak mengatakan apapun kepada sang ibu, walaupun dipukuli betisnya sampai memar-memar karena ibunya adalah segalanya bagi mereka. Namun marahnya seorang ibu itu pasti ujung-ujungnya dikalahkan oleh kasih sayang juga. Ketika tongkat kayu tersebut patah, setelah gak berhenti memukuli betis anaknya, sang ibu pun bersimpuh dan meneteskan air mata. Dia bilang, maaf, ibu minta maaf karena ibu adalah orang yang bodoh. Kalian gak akan hidup seperti ini kalau ibu gak bodoh. Maaf, ibu benar-benar minta maaf. Namun kata-kata barusan yang penuh dengan air mata dari sang ibu malah memberikan dampak terbesar bagi mereka. Sambil meneteskan air mata, Marco mengatakan dalam hati, dunia, kenapa dunia kami seperti ini? Kupastikan akan membalaskan dendam ini. Keesokan harinya Marco dan Fabrizio gak sengaja ngelihat koran pagi yang memberitakan juara dunia kelas menengah tinju di masa itu yang bernama Loki Barbosa. Fabrizio penasaran apakah seorang juara dunia punya banyak uang. Yang dijawab Marco, tentu aja juara dunia itu bisa makan daging setiap hari juga. Sejak saat itu pula muncul secercah harapan di benak Santorino bersaudara kalau orang seperti mereka bisa menjajaki karir menjadi petinju. Tapi sebelum itu, demi membalaskan
melampiaskan dendamnya pada om botak yang melecehkan sang ibunya, Marco menyuruh Fabrizio menjaga ibunya dan juga Julia selagi dia melakukan segala persiapan untuk membalaskan dendam. Ketika persiapan dirasa selesai, maka suatu malam Marco sengaja menjebak om botak dengan uang kertas lalu memukul kepala belakangnya dengan kayu sekuat tenaga sampai kayu itu patah. Memang om botak itu nggak pingsan menerima pukulan keras dari anak kecil, tapi dia sangat marah dan itu menjadi sasaran empuk bagi Marco untuk jebakan-jebakan berikutnya. Nggak terhitung berapa banyak jebakan Marco yang mengenai om botak itu selagi dia terus mengejar si Marco. Mulai dari kejatuhan batako di atas kepala, terkena tar di wajah yang menutupi pandangan, hingga batu besar yang meluncur dengan tali memukul punggung dan wajahnya sampai mengucurkan darah. Tapi yang membuat Marco heran, entah kenapa om botak ini nggak tumbang-tumbang juga. Akhirnya Marco tersudut dan dia pun terpaksa ngeluarin senjata terakhirnya adalah tongkat kayu yang udah dia ikat dengan pisau dapur yang tajam. Ngelihat itu, om botak malah memprovokasinya dengan membawa-bawa ibunya. Tentu aja sebagai bocah, provokasi itu ngebuat Marco terdiam dilema. Di celah dilema itulah om botak menendang batu di kakinya yang membuat Marco terpaksa bertahan dan menangkis batu tersebut. Lalu tiba-tiba buak, sebuah hook kiri meluncur dahsyat mengenai ulu hati Marco dengan sangat telak yang ngebuat dia langsung muntah-muntah nggak berdaya. Si om menarik rambut Marco dan bilang, "Kau mau membunuhku karena masih kurang kupukuli gara-gara mencuri uang sebelumnya, hah? Inilah alasan kenapa cewek seperti ibumu nggak boleh punya anak. Dunia lama-lama akan penuh dengan sampah kalau sampah sepertinya terus-terusan punya anak. Kalau aku membunuh sampah yang hidup dan merugikan banyak orang seperti kalian ini, bukankah itu artinya aku melakukan kerja bakti untuk masyarakat, bukan?" Siapa sangka provokasi itu nggak membuat Marco bergeming. Dia malah membalas menjawab, "Aku kira kau cuma botak idiot, tapi sepertinya kau benar. Karena aku pun juga akan membantu masyarakat kalau aku membunuh sampah sepertimu." Namun tiba-tiba buak, sebuah pukulan bat keras dari Fabrizio menghantamkan kepala belakang si om botak dengan sangat keras, dan tentu itu ngebuat dia jatuh tersungkur ke tanah. Di saat mayoritas anak-anak hidup normal bersama keluarga, Marco dan Fabrizio saat ini malah mencuci kedua tangan mereka dengan darah balas dendam untuk ibunya yang cacat mental. Marco yang udah bersiap menusukkan pisau untuk pembunuhan pertamanya, tapi berkat doa tulus sang ibu bahkan sampai detik-detik terakhir pun Tuhan masih menjaga nurani mereka. Setelah puas menghajar om botak sampai lumpuh setengah badan, Marco pun bilang ke Fabrizio, "Ayo kita belajar tinju dan menjadi juara dunia. Dengan begitu nggak akan ada lagi yang meremehkan keluarga kita. Aku akan membalaskan orang-orang yang menghina kita dengan menjadi seorang juara dunia," kata Marco yang langsung diaminkan oleh adiknya Fabrizio. Nggak berselang lama, Santorino bersaudara mulai mengejar mimpi di dunia tinju dengan mendatangi berbagai gym. Sayang nggak ada satupun yang mau menerima mereka latihan tinju. Hingga akhirnya seorang kakek pemabuk yang bernama Luciano Mondi menawarkan diri menjadi guru tinju mereka setelah melihat keseriusan mereka mendatangi gym serta tahu potensi mereka yang menghajar om botak sebelumnya. Untuk latihan pertama, awalnya kakek Mondi menyuruh mereka bertarung satu sama lainnya. Dari analisanya, si kakek tahu kalau Fabrizio ini lebih punya bakat fisik berkelahi, sedangkan Marco lebih hebat dalam strategi di otaknya. Makanya setelah mengetahui bakat keduanya, kakek Mondi pun bilang kelebihan bakat mereka masing-masing. Fabrizio senang kalau dia dan abangnya sama-sama punya bakat di tinju. Tapi kakek Mondi malah nanya, "Itu tergantung tujuan kalian. Apa tujuan kalian belajar tinju?" Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh Santorino bersaudara. "Juara dunia!" Kata-kata penuh obsesi tersebut meyakinkan kakek Mondi untuk melatih mereka dengan gaya tinju masing-masing. Hari-hari penuh latihan keras pun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, Santorino bersaudara mulai beranjak dewasa. Mereka pun mulai mengumpulkan kemenangan tinju dan juga uang-uang untuk menaikkan derajat kehidupan mereka juga. Hingga suatu hari, Santorino bersaudara yang punya banyak uang menggebrak ayahnya yang masih aja suka main wanita. Setelah puas menghajar wajah ayahnya yang bejat itu, mereka memaksa si ayah menandatangani dan merampas semua harta yang dia miliki sampai nggak bersisa sedikit pun lagi. Di saat mereka mulai merasakan kebahagiaan bisa merayakan Natal mewah bersama keluarga sekaligus kakek Mondi untuk pertama kalinya, siapa sangka beberapa hari kemudian kakek Mondi tewas terbunuh oleh serangan mafia. Ditambah lagi ibunya juga sakit-sakitan pendarahan otak. Sejak saat itulah mereka nggak percaya lagi dunia ini bisa bersih dan adil untuk mereka. Maka untuk menjadi juara dunia sekaligus membahagiakan
Bahkan sang ibu Santorino bersaudara tega melakukan cara apapun demi meraihnya. Kita kembali ke timeline yang sekarang. Terlihat Fabrizio melalui ronde demi ronde dengan luka yang semakin bertambah tiap detiknya. Tapi dengan tekad dan mimpi yang luar biasa sejak kecil demi menjadi juara dunia, serta kata-kata wasiat dari kakek Mondi, ngebuat Fabrizio menolak menyerah di atas ring. Meski dibujuk oleh Marco untuk menyerah seperti apapun, Fabrizio nggak peduli badannya remuk, wajahnya hancur, karena kalau dia menyerah saat ini sama aja dengan melupakan semua proses kehidupan yang udah dia pilih dan dia jalani hingga saat ini. Di saat Fabrizio berjuang mati-matian, ternyata sang ibu malah kolab sewaktu masih berdoa dan terpaksa dibawa oleh Julia ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan segera. Julia benar-benar panik dan sedih karena ibunya harus masuk lagi ke rumah sakit dengan kemungkinan kambuhan pendarahan otak yang bisa merenggut nyawa juga. Julia berdoa dengan sungguh-sungguh agar satu keluarganya masih bisa hidup utuh. Padahal Marco saat ini nggak tahan lagi ngelihat kehancuran Fabrizio yang masih pantang menyerah di ronde ke-12. Dia udah mau melemparkan handuk, tapi malah pihak asosiasi menahan tangannya karena pertandingan ini nggak boleh dihentikan demi profit yang luar biasa. Saat Fabrizio dan sang ibu nyaris merenggang nyawa di tempat yang berbeda, Julia pun berdoa dalam hatinya, "Tolong lindungi ibu dan kakakku supaya mereka bisa pulang dengan selamat. Aku tahu orang yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Aku juga akan bertanggung jawab atas dosaku. Tapi kali ini aku mau memohon kepadamu. Kali ini aja, apa Tuhan bisa memaafkan kami? Tuhan, dengarkan doaku kali ini aja. Berikan mukjizat-Mu kepada kami." Seiring doa Julia terucap, di ronde ke-12 pun tersisa 1 detik lagi. Perjuangan pantang menyerah Fabrizio akhirnya harus menghadapi tinju iblis Ultimate Hugh yang sebenarnya. Tanpa ampun, sesuai janji Hugh melancarkan pukulan KO di detik terakhir yang ngebuat seluruh penonton tercengang berkeringat. Darah mulai mengucur deras seolah itu adalah eksekusi bagi Fabrizio. Namun tiba-tiba Kei tersentak kaget. Ternyata tinju Hugh tersebut ditahan oleh petinju berambut kuning. Darah yang muncrat tadi juga merupakan darah si pria yang rambut kuning yang bersusah payah menahan tinju Ultimate Hugh dengan 1 tangan saja. Sambil tersenyum pada Hugh, pria itu bilang, "Aku memang mengajakmu bertarung setelah kau lebih kuat, tapi bukankah sekarang kau terlalu kuat, nak?" Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita The Boxing hanya di channel Fokozar Anime dan setiap